Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Dua orang, Pak. Dua, Oke. Pak. Siapa-siapa saja ya? Sofri Sufri Afid dengan Oma Abi. Om Abi. Abi, Pak. iya, Yunedit sama Abi, Pak. Baik. Baik, sebelum kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Saya minta Kakak Natri, Suan. Silakan pimpin kita dalam doa dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang selalu kami sembah, namamu lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai pelajaran kami pada hari ini, kami mohon pimpinan daripada-Mu agar dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Natri. Baik, semua aman-aman kok? Selain 2 orang tadi. Oke. Aman, Pak. Beta pesan, kalau misalnya teman-teman ada di tempat umum, tolong jaga jarak. Kan sekarang kita lagi pandemi COVID nih ceritanya. Tolong jaga jarak, lalu usahakan untuk selalu cuci tangan. Cuci tangan di air yang mengalir. Kalau ada hand sanitizer ya diupayakan untuk pakai hand sanitizer teman-teman. Baik adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya konsep tegangan, apalagi? Regangan. Dan elastisitas, Pak. Elastisitas, lalu satu lagi tentang konsep modulus yang Modulus ya, elastis. atau modulus elastis. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang konsep hukum Hooke. Tujuan kita dalam pembelajaran kita hari ini adalah mau menganalisis konsep-konsep hukum Hooke pada pegas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikut membuat karya yang menerapkan konsep hukum Hooke pada pegas. Nah, saya coba share dulu. Coba Kakak Brian, ini apa? Pulpen, Pak. Pulpen. Apa lagi? Ada sok motor dengan timbangan, Pak. Oke. Menurut Kakak Brian, apa kesamaan dari ketiga benda ini? Dari kesamaan dari ketiga benda ini, ketika memberikan gaya, Oke, pokoknya lihat dari bentuknya, Sa. Oke, ada yang lain kok? Saya, Pak. Oke, silahkan. Kesamaan dari ketiga benda itu yaitu memiliki pegas masing-masing. Ada pulpen, sok, dengan timbangan. Oke. Bisa tangkap kok, ternyata apa yang Kakak Silvi bilang betul. Kakak Brian bisa tangkap kok, Kakak Brian? bisa, Pak. Oke, jadi lihat. Ini ada pegas. Fair kecil, ini pegas ini. Lalu ini sok motornya ada pegas juga di sini. Lalu ini apa nih? Neraca nih atau timbangan ini ada pegas juga di dalam. Nah, untuk pena sama sok motor ketika kita beri gaya berupa tekanan maka pegas akan bertambah apa? Pendek, Pak. Pendek, Pak. Kita tekan Iya, Pak. dia harus bertambah pendek Iya, Pak. Kalau pada timbangan kita beri gaya berupa tarikan, tambah panjang apa pendek? Panjang, Pak. Harus bertambah panjang. Kalau kita hilangkan gayanya, apa yang akan terjadi? Kembali kepada posisi semula. Iya. Nah, akan kembali kepada bentuk yang Posisi semula ya. Nah, konsep ini konsep yang diungkapkan oleh kakek buyut kita orang-orang fisika itu namanya Robert Hooke. Nah, dia memberikan satu konsep bahwa kalau pegas itu ketika diberikan gaya akan mengalami perubahan panjang, namun ketika gayanya dihilangkan akan kembali ke bentuk yang
Semula. Oke, sampai sini bisa tangkap kok. Nah, Bisa, Pak. waktu lalu saya sudah kasih tugas untuk kalian baca-baca di Moodle tentang konsep hukum Hooke, dan saya harap kalian sudah baca ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuka LMS dan melakukan praktikum berbasis animasi yang ada di LMS ya. Oke, sebentar saya buka LMS kita. Kita buka kegiatan belajar. Lalu silakan kalian unduh LKPD 2 untuk melakukan praktikum. Nah, animasi yang kalian akan gunakan untuk praktikum ini yang ini nih. Bisa lihat kok? Bisa, Pak. Nah, saya coba buka ya. Jadi kalian tidak perlu buka di alamat lain, masuk di LMS sudah ada animasi pet di dalamnya. Nah, tinggal kalian buka sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam LKPD. Sudah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Manfaatkan semua fitur-fitur yang ada di dalam animasi pet yang ada di LMS kalian. Lalu kalian praktikum berbasis animasi pakai LKPD yang nanti kalian akan download. Saya kasih kesempatan kalian waktu selama 1 jam untuk kalian mengerjakan LKPD yang ada, dan 1 jam kemudian tiap-tiap kelompok akan melakukan presentasi berdasarkan hasil pengerjaan LKPD yang ada. Oke, baik adik-adik, kalian sudah melakukan praktikum. Berbasis animasi. Saya minta satu orang jelaskan dulu. Kira-kira tadi yang kalian lakukan untuk mengambil data itu caranya bagaimana? Satu orang dari kalian, silakan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan animasi pet secara online, teman-teman. Di sini terlebih dahulu kita membuka LMS. Teman-teman mungkin sudah lihat LMS di sini. Kita klik kegiatan belajar. Kita pilih animasi pet yang paling bawah. Ya. Klik. Dan di sini sudah muncul, teman-teman bisa lihat. Oke, baik. Kita akan menggunakan lab. Ya. Nah, sudah tampil, teman-teman. Nah, pertama kita ukur dulu panjang mula-mula dari pegas ini, teman-teman. Kita ukur, ada mister di sini. Ukur, teman-teman. Panjang mula-mulanya, teman-teman bisa lihat di situ. Kita geser misternya dan kita angkat bebannya. Dan kita gantungkan pada pegas tadi. Oke. Ya, setelah itu kita hitung lagi panjang akhir setelah digantungkan dengan beban. Nah, di sini kita bisa ganti dengan berat beban yang digantungkan. Sini bisa digeser sampai. Nah, gitu, teman-teman. Baik, terima kasih Adit. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk tunjukkan datanya dulu. Adi Natri, coba. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari kami kelompok 3. Masanya 0,1 dan gaya 1. Panjang mula-mula 0,48 dan setelah digantung beban 0,72.
Dan selisih panjang mula-mula dan panjang akhir itu 0,24. Ya. Dan konstantanya didapat dari gaya per delta L yaitu 4,16. Nah sekarang kita mulai dengan menjawab pertanyaan satu persatu ya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan pertama pada LKPD. Apa yang terjadi ketika pegas kalian gantung dengan beban? Pegas akan bertambah panjang dan apabila beban diambil pegas akan memendek kembali. Oke, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Coba saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coba pertanyaan ini silakan kalian dijawab bagaimana? Jika semakin besar masa beban, maka pegas yang akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin kecil, besar masa benda, maka gaya yang tarikan tidak panjang. Oke, berdasarkan apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini dan juga melakukan praktikum dengan animasi, maka kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah semakin besar gaya yang dimiliki pada pegas, maka semakin besar pula Perubahan panjang pegas. perubahan panjang pegas ya. Lalu yang berikut, konstanta pegas itu adalah perbandingan antara perubahan panjang delta L tadi ya dengan gaya yang dimiliki pada pegas. Nah, nilainya adalah K sama dengan F per delta X. Nah, tadi kita menggunakan delta L ya. Lalu yang berikut, grafik umum antara F dan delta L ini akan berbentuk garis lurus. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Oke. Mas Pak, Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian perbaiki hasil LKPD kalian ya. Nanti besok kalian upload di LMS yang sudah benar ya. Nah, demikian kita punya kesimpulan. Dengan demikian maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nanti minggu berikut kita akan lanjut pada susunan pegas. Dan setelah itu kita langsung ujian. Ujian juga melalui LMS. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya minta siapa ya? Kakak Randy coba sembahyang kasih kita. Pikir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sudah, Pak. Terima kasih Kakak Randy. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya berharap adik-adik tetap jaga jarak. Jangan lupa pakai masker kalau di tempat umum ya. Lalu upayakan kalau kemana-mana bawa hand sanitizer atau kalau mau ini cuci tangan di air yang mengalir. Oke, itu saja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang, Pak.